Hai Beb, semoga kalian selalu sehat dan semangat menjalani hari-hari. Karena pada hari ini, kita akan membahas film yang berjudul We Are Zombies yang dirilis tahun 2024 kemarin. Film ini mengangkat kisah unik tentang zombie jinak yang hidup berdampingan dengan umat manusia. Tapi apa jadinya kalau seseorang mencoba mengubah mereka menjadi buas? Nah, penasaran kan? Langsung saja kita mulai ceritanya. Di masa depan, wabah aneh menyerang umat manusia. Semua orang-orang yang sudah lama mati tiba-tiba bangkit kembali menjadi zombie. Namun, zombie-zombie ini tidak bertindak agresif, juga tidak menyerang manusia. Bahkan ada beberapa zombie yang otaknya masih utuh, mereka bisa berbicara dan bekerja seperti manusia normal. Banyak orang yang membenci mereka, tapi banyak juga yang melindungi hak-hak para zombie agar setara dengan manusia. Sebuah perusahaan yang bernama Coleman yang dipimpin oleh Bob Coleman berusaha mencari cara untuk menangani wabah ini. Mereka juga melayani jasa panti zombie yang akan menampung anggota keluarga yang sudah meninggal dan berubah menjadi zombie. Namun sebenarnya para zombie itu dijadikan sebagai objek penelitian. Pada suatu malam, dua orang sahabat bernama Freddy dan Carl yang baru saja dimaki-maki zombie jalanan tadi, tiba-tiba mendapat telepon dari kakaknya Carl yang bernama Maggie. Maggie rupanya baru saja ngehack sistem milik karyawan Coleman yang bertugas menjemput zombie di rumah seorang jutawan. Freddy dan Carl pun bergegas menyamar menjadi karyawan Coleman untuk melakukan penjemputan. Sebelum mereka membawa mertua pria itu, dia menegaskan bahwa keluarganya sangat anti terhadap zombie. Untungnya, si kakek zombie tidak marah atas perlakuan jahat cucunya. Hingga sesaat kemudian, Carl memaksa segera membawa zombie itu sebelum ditembak lagi. Mereka pun berusaha sekuat tenaga menarik zombie itu untuk bangkit dari tempat duduknya, namun tindakan mereka justru membuat kepala zombinya copot. Tapi insiden itu membuat si kakek zombie langsung manut kepada mereka. Setelah mendapatkan bayaran dari pemilik rumah, mereka berdua bergegas pergi membawa zombie itu. Beberapa saat kemudian, karyawan Coleman yang asli bernama Stanley dan Rocco baru tiba di tempat ini. Pemilik rumah itu pun kebingungan karena barusan zombinya sudah dibawa pergi oleh petugas yang lain. Di sisi lain, Freddy dan Carl rupanya membawa zombie yang barusan mereka dapatkan kepada maklar zombie yang bernama Don. Karena kondisi zombie yang mereka bawa kepalanya putus, Don pun hanya bisa membayar separuh dari harga biasanya. Karena membutuhkan uang, mereka pun terpaksa menjualnya dan memberikan sertifikat zombie kepada Don. Keesokan harinya, Freddy dan Carl sarapan pagi bersama Maggie. Maggie meminta bagi komisi dari hasil menjual zombie yang semalam. Tapi kemudian Maggie marah-marah melihat bayarannya yang kurang. Freddy pun berkata jujur kalau mereka tidak sengaja mencopot kepala zombie yang semalam mereka jemput, jadi Don hanya mau membayar separuh harga. Maggie pun semakin marah karena dia sudah bersusah payah ngehack sistem komunikasi perusahaan Coleman, tapi malah mereka berdua yang tidak becus bekerja. Maggie pun kemudian pergi ke tempat lain. Wait, you're leaving already? Di tempat lain, Stanley dan Rocco dimarahin habis-habisan oleh atasan mereka yang bernama Hannity. Hannity marah karena selama 1 bulan ini Stanley dan Rocco kehilangan 10 pelanggan senilai $2.000 akibat dari kelalaian mereka sendiri. Akhirnya, perusahaan menahan gaji Stanley dan Rocco sampai mereka berdua membayar ganti rugi sebesar $2.000 kepada perusahaan. Keesokan harinya, seperti biasa Freddy menjemput Carl di rumahnya. Dia disambut oleh nenek Carl yang bernama Kadaluarsa. Freddy kemudian masuk ke dalam kamar Carl secara tiba-tiba menggunakan topeng, padahal Carl di saat itu bersiap untuk coli. Freddy pun baru sadar rupanya Carl sedang nonton live streaming wanita zombie. Carl yang kesal pun langsung menyuruh Freddy untuk keluar dari kamarnya. Freddy kemudian menemui Maggie yang baru bangun tidur. Dia meminta maaf atas kejadian kemarin. Lalu tiba-tiba Maggie melihat ada panggilan penjemputan zombie di suatu tempat. Maggie pun menyuruh Freddy dan Carl bergegas berangkat.
Singkat cerita, Freddy dan Cole akhirnya sampai di lokasi penjemputan. Di saat Cole akan masuk ke dalam rumah, Freddy memberitahukan kalau dia menyukai Maggie dan dia sudah menyiapkan cincin bau yang dia curi dari tangan zombie untuk melamar Maggie. Mendengar hal ini, Cole pun menjadi marah karena dia tidak sudi kakaknya menikah dengan Freddy. Tiba-tiba, dari belakang seseorang menyetrum mereka hingga pingsan. Setelah kembali sadar, ternyata orang yang tadi nyetur mereka adalah Stanley dan Rocco yang memakai topeng. Stanley mencoba menjelaskan kalau Carl dan Freddy telah mencuri konsumen mereka, namun Carl dan Freddy tidak menghiraukannya. Malahan mereka berdua bertengkar sendiri. Stanley yang kesal lalu menyuruh Rocco menembak mereka berdua. Rocco pun akhirnya tewas. Stanley yang kesal karena kebotolan temannya langsung menghajar Carl hingga pingsan. Namun di saat dia menghajar Freddy, Freddy malah berkata kalau pukulan neneknya Carl jauh lebih kuat. Merasa diremehkan, Stanley langsung menyetrum Freddy hingga pingsan. Di tempat lain, Maggie menunggu Carl dan Freddy di tempat makan. Selama berjam-jam, Maggie mencoba menelpon mereka berdua namun tidak ada jawaban. Di saat Maggie kembali ke rumah, dia melihat Carl dan Freddy yang tiduran di atas sofa. Dia pun langsung membangunkan mereka berdua. Tapi secara aneh, ada remote DVD yang tertempel di tangan Carl dengan tulisan perintah untuk menyetelnya. Awalnya, Carl menolak untuk menekan tombol, namun Freddy yang penasaran langsung merebut remote itu dan kemudian menekannya. Terlihat Stanley dan Rocco yang kini sudah berubah menjadi zombie menculik nenek kadaluarsa dan meminta uang tebusan sebesar $50. Dan besok malam harus sudah diantar ke tempat yang sudah ditentukan. Jika tidak dituruti, maka mereka berdua akan membunuh nenek kadaluarsa. Maggie, Carl, dan Freddy pun panik. Mereka bertiga bingung karena mereka tidak punya uang sebanyak itu. Freddy kemudian memiliki ide untuk meminta bantuan Don, karena Don memiliki banyak koneksi. Dia pasti bisa membantu mereka mencari jalan keluar. Mereka bertiga pun langsung pergi menemui Don. Di hadapan Don, Maggie langsung bertanya apakah Don bisa membantu mereka mencarikan pekerjaan dengan upah yang jauh lebih banyak dari biasanya. Mendengar itu, Don pun berjanji mempertemukan mereka dengan bosnya yang bernama Medok. Medok sendiri adalah seniman yang suka membuat karya seni menggunakan tubuh zombie. Maggie, Carl, dan Freddy melihat pertunjukan yang dilakukan oleh Medok di atas panggung terhadap zombie. Itu merupakan pertunjukan pembuka sebelum pertunjukan akbar yang akan digelar besok malam yang akan dihadiri oleh kalangan artis zombie dan manusia. Di tempat lain, Stanley dan Rocco memperlakukan nenek dengan sangat baik. Stanley berjanji kalau dia akan mengembalikan nenek jika dia sudah mendapatkan uangnya. Bukannya ketakutan, si nenek malah kesenangan diculik. Setelah pertunjukan usai, Maggie, Carl, dan Freddy diantar menuju ke ruangan Medok. Di ruangan ini, Freddy melihat poster wanita yang sebelumnya dilihat oleh Carl di YouTube biru. Carl pun berkata kalau yang dia lihat di YouTube biru adalah zombie yang mengcosplay Zeviela, sedangkan yang ada di poster ini adalah Selviela yang asli. Selviela atau kita sebut saja Selfie adalah artis yang sudah lama meninggal. Medok kemudian muncul menemui mereka bertiga dan Medok sangat mengidolakan Selfie sejak dulu. Medok pun mempunyai tugas untuk mereka bertiga yaitu mencuri mayat Selfie yang sudah lama mati di dalam kuburan. Nanti setelah Selfie bangkit kembali menjadi zombie, Medok akan menggunakannya untuk pertunjukan akbarnya di besok malam. Awalnya Medok akan memberikan upah $2.000, namun karena mencuri makam artis resikonya cukup besar, Carl pun meminta upahnya menjadi $50. Medok pun akhirnya setuju. Mereka bertiga pun langsung pergi menuju ke pemakaman yang dimaksud, tapi saat di jalanan, Freddy yang tidak fokus hampir menabrak seseorang. Dia yang salah, dia pula yang marah-marah. Sementara itu di depan para petinggi perusahaan Coleman, Hannity akan memaparkan proyek terbarunya. Hannity berkata kalau saat ini populasi zombie yang ada di luar sana semakin lama semakin banyak. Bahkan saat ini jumlahnya lebih banyak dari manusia, karena jika manusia mati akan langsung bangkit kembali berubah menjadi zombie. Hannity lanjut berkata kalau dia sudah melakukan penelitian untuk menciptakan gas yang bisa membuat para zombie itu menjadi ganas. Dengan begitu, mereka akan memiliki alasan untuk memusnahkan zombie-zombie itu. Hannity juga berencana menguji coba gas itu di dalam pertunjukan Medok yang akan dihadiri oleh banyak zombie. Dia kemudian menyuruh asistennya yang bernama Dr. West untuk mendemonstrasikan dengan menyemprotkan gas kepada zombie yang ada di dalam kotak. Setelah beberapa saat terpapar gas, bukannya berubah menjadi ganas, zombie itu malah meleduk.
Melihat penelitian yang gagal, Bob yang marah langsung mengajak Hannity berbicara empat mata. Bob kesal karena sudah mengeluarkan uang yang sangat banyak untuk penelitian ini tapi gagal. Oleh karena itu, Bob akan menghentikan penelitian ini karena tidak ada gunanya lagi, lalu memindahkan Hannity ke divisi lain. Malam harinya, di dalam pemakaman saat Freddy dan Carl sedang menggali makam, Maggie yang mengawasi sistem CCTV melihat kalau ada petugas yang datang ke pemakaman. Maggie pun mengajak Freddy dan Carl untuk bergegas pergi, tapi ternyata mereka berdua sudah berhasil mengambil peti selfie, namun setelah dibuka, ternyata selfie sudah menjadi tulang belulang. Dia tidak mungkin bisa hidup kembali menjadi zombie, dan tiba-tiba dari belakang petugas menembaki mereka. Keesokan harinya, Hannity mendapat kabar kalau Bob tewas saat sedang bermain ayunan. Setelah diperiksa oleh dokter, Bob yang sudah berubah menjadi zombie rupanya mengalami pendarahan parah di dalam otaknya, sehingga membuatnya tidak bisa berbicara lagi. Di hadapan Bob yang berubah menjadi zombie itu, Henny pun berkata kalau mulai saat ini dialah yang akan mengambil alih perusahaan. Di tempat lain, di saat Maggie mengobati lengan Carl yang tergores tembakan semalam, tiba-tiba Stanley menelpon Freddy. Stanley mengingatkan mereka bertiga kalau malam ini mereka harus menyiapkan uang yang dimaksud. Ternyata Maggie mengenal suara yang ada di telepon karena dahulu Stanley adalah rekan kerja Maggie di saat Maggie masih bekerja di perusahaan Coleman. Maggie kemudian berkata kalau dia ingin mendengar suara nenek untuk memastikan kalau neneknya baik-baik saja. Tiba-tiba Rocco yang bermain-main dengan senjata tidak sengaja menjatuhkan senjata dan seketika menembak nenek kadaluarsa hingga tewas. Stanley pun kesal karena Rocco tidak berhati-hati. Setelah nenek bangkit kembali menjadi zombie, Stanley langsung mendekatkan teleponnya. Ternyata nenek kadaluarsa masih bisa berbicara dengan lancar. Lantas Stanley kemudian menyuruh Maggie menyerahkan uang $50 malam ini juga. Maggie dan yang lainnya pun bingung mencari uang sebanyak itu. Hingga kemudian Freddy teringat kalau zombie wanita di YouTube biru yang dilihat Carl di dalam kamarnya sangat mirip dengan selfie. Mereka bertiga pun berencana untuk menculik zombie wanita itu untuk diserahkan kepada Medok. Medok pastinya tidak akan menduga kalau itu adalah selfie yang palsu. Kebetulan Carl yang merupakan member aktif tahu di mana selfie KW itu tinggal. Singkat cerita, mereka bertiga akhirnya sampai di panti pijat plus-plus zombie. Karena Carl memiliki akun membership aktif dan banyak bonus yang belum dipakai, Carl pun dipersilakan untuk dipijat oleh zombie cosplay selfie yang bernama asli Jen. Bukan cuman itu, Carl juga mendapatkan berbagai aksesoris, salah satunya adalah mainan laser. Look, we don't have time for... Maggie dan Freddy kemudian disuruh menunggu Carl di luar gedung. Sementara di dalam kamar, Carl akhirnya bertemu zombie idolanya yang bernama Jen. Saat akan mendapatkan sarapan susu secara gratis, tiba-tiba Freddy dan Maggie datang mengintip. Carl kemudian kembali sadar lalu memberitahukan Jen kalau kedatangan ini bukan mau Mimi, melainkan minta bantuan Jen. Maggie pun juga mengajak Jen untuk ikut dengan mereka. Jen yang selama ini merasa dikekang di dalam panti pijat zombie ini malah senang, karena akhirnya ada orang yang datang menyelamatkannya dari panti pijat zombie. Mereka berempat pun langsung bergegas masuk ke dalam mobil dan melesat pergi di tengah jalanan. Freddy yang tidak fokus tiba-tiba menabrak sesuatu. Even worse. Be negative. In the theater get enough, they're deemed Just, Ternyata Freddy menabrak zombie yang kini melilit ban depan mobil. Di saat Freddy akan mencabut kaki zombie yang tersangkut itu, tiba-tiba kakinya putus. Freddy pun kesal karena mereka tidak punya banyak waktu lagi. Hingga tak lama kemudian, Stanley kembali menelpon sekedar mengingatkan mereka bertiga untuk membawakan uangnya malam ini juga. Hingga sesaat kemudian, mereka baru sadar kalau Jen telah kabur dan Carl pun langsung pergi mengejarnya. Di tempat lain, Hannity berniat menguji coba kembali gas hasil penelitiannya kepada Bob yang kini sudah berubah menjadi zombie. Namun Dr. West berkata kalau gas itu belum sempurna, mereka belum bisa melakukan uji coba. Tetapi Hannity yang tidak sabar ingin menyebarkan gas itu di dalam pertunjukan Medok yang akan dilakukan malam ini, sehingga Hannity pun langsung memutar tombol gas meskipun Dr. West masih berada di dalam ruangan itu. Setelah terpapar gas, Bob menjadi ganas dan langsung menggigit Dr. West. Dr. West yang digigit itu pun langsung tertular dan berubah menjadi zombie yang ganas juga.
Sementara itu, Jen keluar dari persembunyiannya dan langsung mengancam Kal. Kemudian Jen pun bertanya memangnya Kal akan membawanya kemana. Kal pun memberitahukan kalau dia akan membawa Jen menemui Medok karena Medok sangat mengidolakan Jen. Ternyata Jen tahu kalau Medok adalah seniman terkenal yang mempunyai banyak uang. Jen pun kembali tenang dan tidak jadi kabur. Oh, that's so gross. Di tempat lain, petugas menemui Freddy dan Maggie yang sedang dalam kesulitan. Mereka berdua pun takut kalau polisi itu akan menangkap mereka, tetapi ternyata polisi itu tidak ingin menangkap mereka. Justru polisi itu malah mau membantu mereka berdua dengan mengambil alat untuk menyingkirkan zombie yang tersangkut di ban mobil. Setelah selesai menyingkirkan zombie yang tersangkut itu, dari belakang tiba-tiba Kal memukul polisi itu hingga pingsan. Kal salah paham dan mengira kalau polisi itu ingin menangkap mereka. Di malam harinya, zombie dari berbagai kalangan berduyun-duyun datang ke pertunjukan seni Medok yang akan segera dimulai. Maggie dan yang lainnya yang sudah tiba langsung membawa Jen ke hadapan Medok. Medok pun kegirangan karena dia sangat mengidolakan Selfie. Sementara itu, diam-diam Hennity menyemprotkan gas ke dalam gedung. Tepat di lantai bawah di sebuah pertunjukan yang sedang menampilkan dewa zombie perpaduan manusia hasil dari mahakarya si Medok. Tiba-tiba semua zombie yang ada di sana berubah menjadi agresif dan menggigit semua manusia. Sementara itu di lantai atas, Medok yang akan menyerahkan uang yang dijanjikan, tetapi tiba-tiba ditolak oleh Kal. Rupanya Kal jatuh hati kepada Jen dan tidak sudi Jen diambil darinya. Lalu Kal membocorkan kalau Jen adalah cosplay alias selfie palsu. Mendengar itu, Medok langsung marah karena dibohongin. Hingga sesaat kemudian, zombie ganas datang yang langsung menggigit Medok. Di tengah kekacauan itu, Don membawa kabur uang di dalam koper. Untungnya Maggie, Freddy, dan Kal berhasil memburu para zombie ganas itu, hingga sesaat kemudian Medok berubah menjadi zombie. Di lantai bawah, Don bingung melihat suasana yang sudah kacau balau. Dia kemudian diserang oleh para penjaga yang berubah menjadi zombie ganas. Di dalam lift, Kal dan yang lainnya merasa heran, kenapa kok tiba-tiba ada zombie yang berubah menjadi ganas dan membunuh manusia. Mereka pikir pasti ada sesuatu yang tidak beres. Mereka pun kaget melihat tempat pertunjukan sudah dipenuhi oleh zombie ganas. Mereka bertiga kemudian melihat berita di televisi yang menyebutkan kalau mereka bertiga adalah tersangka teroris yang sengaja membuat para zombie yang ada di tempat pertunjukan Medok berubah menjadi ganas. Kal kemudian menyadari kalau Jen kabur. Dari kejauhan, mereka bertiga melihat Jen dengan santainya pergi membawa koper uang. Mereka pun menyadari tidak ada satupun zombie yang menyerang Jen. Ternyata zombie-zombie ganas itu tidak menyerang sesama zombie, mereka hanya menyerang manusia. Sesaat kemudian Freddy menemukan senjata lalu menyerahkannya kepada Maggie. Sebelum mulai beraksi, Freddy pun meminta maaf. Dia mengakui kalau dia menyukai Maggie sejak bayi. Mendengar itu, Kal kemudian ikut-ikutan minta maaf dan sebenarnya Kal tidak tahu masalah kalau Freddy menyukai kakaknya itu. Maggie pun kemudian berkata, jika mereka bertiga berhasil keluar dengan selamat, dia akan bersedia menjadi pacarnya Freddy. Mereka bertiga pun mulai bergerak, namun sebelum itu perbaiki dulu tali sepatu biar nggak malu-maluin. Namun kaki Maggie malah terkilir, sementara Freddy yang banyak gaya membuat kepalanya terbentur di lututnya sendiri hingga pingsan. Mau tak mau, Kal menghadapi para zombie itu sendirian dan untungnya dewa zombie ternyata lelet sehingga Kal dengan mudah menyadarinya. Sesaat kemudian, Freddy siuman dan langsung menghajar para zombie. Sementara itu, Kal berhasil memotong dewa zombie menggunakan gergaji mesin sampai terbelah. Di saat yang bersamaan pula, Hennity dan pasukan khususnya yang bernama Itik Belibis memasuki gedung. Pasukan itu menembaki zombie-zombie yang ada di sana hingga tak tersisa. Beberapa saat kemudian, Hennity muncul membawa Jen.
Hannity salut melihat Carl dan yang lainnya masih bisa selamat hingga saat ini. Tapi tiba-tiba salah satu anak buah Hannity menembak rekannya sendiri. Lalu kemudian menyuruh Hannity berlutut. Ternyata orang itu adalah Stanley yang berkhianat demi uang yang ada di dalam koper. Saat Stanley hendak mengambil koper uang, Hannity langsung merebut senjatanya dan menghajar Stanley hingga pingsan. Hannity mengungkapkan niatnya yang akan membunuh Carl dan yang lainnya sebagai tumbal kekacauan di sini. Tak mau hal itu terjadi, Carl kemudian menyalakan laser yang membuat Hannity menjadi silau. Freddy pun langsung maju membunuh Hannity. Tapi tiba-tiba Hannity yang bangkit menjadi zombie langsung menembaki dada Freddy. Maggie yang marah pun langsung mengambil gergaji dan memotong kepala Hannity dan membuangnya ke tong sampah. Tak disangka ternyata Freddy selamat karena peluru tembakan tadi rupanya tertahan oleh cincin yang ada di sakunya. Hingga sesaat kemudian mereka baru menyadari koper uang hilang. Ternyata diam-diam Stanley mengambil koper uang dan membawanya pergi. Di saat Stanley minta dijemput oleh Rocco, tapi tanpa sadar Stanley mundur dan bokongnya digigit oleh zombie yang berubah menjadi ganas. Stanley yang kesakitan itu pun bergegas pergi entah kemana. 2 minggu kemudian di tempat makan Mamang Toby, Carl, Freddy, dan Maggie sedang menikmati sarapan pagi. Di sana juga ada Jen, nenek kadaluarsa, dan Rocco. Sementara di luar rumah makan, suasana terlihat kacau balau. Semua manusia yang berada di luar sudah berubah menjadi zombie ganas karena digigit oleh Stanley yang sudah berubah menjadi zombie ganas. Dan berakhirlah alur cerita film We Are Zombie. Semoga kalian terhibur dan bersemangat menjalani hari-hari. Jangan lupa tuliskan kritik dan saran kalian di kolom komentar. Sampai jumpa di konten kami berikutnya.